warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabatku semua, Bunda, Yanda, Pau dimanapun berada, kita bisa ketemu lagi dengan kondisi yang sehat walafiat. Alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua tidak kekurangan satu hal apapun. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan ngelanjutin obrolan kita tentang supervisi akademik. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah banyak bicara soal kegiatan supervisi kelas atau supervisi akademik, dimana saat itu kita berdiskusi tentang konteks perencanaan, pelaksanaan perencanaan dalam kegiatan supervisi. Nah, kali ini kita akan melanjutkan obrolan kita, yaitu tentang pelaksanaan kegiatan supervisinya. Jadi sebelum kita bicara lebih jauh tentang pelaksanaan kegiatan supervisi, saya mau ngingetin lagi nih, kita recalling. Jadi apa sih kegiatan supervisi itu? Apa maksudnya? Jadi supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan. Jadi kegiatannya banyak. Jadi sedikitnya ada 5 tahapan yang harus dilaksanakan, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, lalu analisis data sampai ke tahapan pelaporan. Jadi serangkaian kegiatan. Nah, rangkaian kegiatan ini dirancang atau dikelola atau dibuat khusus untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, meningkatkan keterampilan tenaga pendidik. Nah, keterampilan dimaksud adalah ada 3 hal atau ada 3 aspek. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan, dan selanjutnya adalah motivasi, di mana pengetahuan, kemudian keterampilan, serta motivasi adalah seperangkat hal yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik, oleh kita, ya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara unsur pengetahuan, kemudian kecakapan dalam menggunakan pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki oleh tenaga pendidik, lalu adalah motivasi. Karena tanpa motivasi, pengetahuan tidak akan maksimal, tidak dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Oke. Nah, sekarang kita coba ulas lagi. Tahapan di kegiatan supervisi akademik itu ada 5. Yang pertama, menyusun perencanaan supervisi akademik. Yang kedua, melaksanakan supervisi akademik. Lalu analisis data terhadap hasil kegiatan supervisi yang kita lakukan. Lalu menentukan tindak lanjut supervisi. Dan tahap terakhir adalah penyusunan laporan kegiatan supervisi akademik. Oke, Bunda Yanda, sahabatku semua, kita langsung aja. Kita sekarang bahas soal pelaksanaan supervisi akademik. Check this one out. Oke, jadi dalam kegiatan inti pelaksanaan supervisi akademik atau supervisi kelas itu terdiri dari 3 hal atau terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama adalah memeriksa perangkat pembelajaran, yang kedua adalah mengamati pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau proses pembelajaran, dan terakhir adalah mencermati penilaian pembelajaran. Nah, jadi kita langsung aja ke kegiatan yang pertama, yaitu memeriksa perangkat pembelajaran. Ada apa sih format administrasi yang harus kita kerjakan dalam kegiatan supervisi perangkat pembelajaran ini? Jadi di dalam modul sudah disiapkan, jadi kita tuangkan ke dalam struktur penyusunan dokumen supervisi akademiknya. Jadi ini adalah instrumen telaah administrasi perangkat pembelajaran. Jadi kolomnya terdiri dari ada 9 kolom, dari mulai nomor urut, komponen administrasi pembelajaran, kemudian kondisinya ada atau tidak, skor yang diperoleh mulai dari 4 sampai dengan 1, keterangan ketercapaian 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Jadi cara pengisiannya insya Allah Bapak, Ibu dan Yanda juga sudah sangat paham ya gimana cara menggunakan perangkat pembelajaran ini. Jadi kita tinggal kondisinya diisi aja ada atau tidak program semester. Jadi guru pada saat kita lakukan supervisi apakah membawa kelengkapan dokumen pembelajaran, kalau ada bisa dicek ada, kalau tidak ya tidak, gitu.
Selanjutnya ada instrumen telaah rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Nah, jadi kolomnya juga sudah disiapkan, kita bisa copy paste aja ya. Jangan lupa untuk disesuaikan isian identitas kegiatan supervisinya yang di atas tuh. Dari mulai satuan pendidikan, nama guru, lembaga, sampai dengan hari atau tanggal kegiatan pelaksanaan supervisinya. Elemen pengamatannya ada dimulai dari komponen RPPH, identitas satuan pendidikan, tema, sampai dengan poin terakhir yaitu penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Gitu. Jadi karena ini merupakan sebuah telaah atau pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran harian, maka secara otomatis aspek yang diamati adalah RPPH-nya, gitu ya. Selanjutnya adalah observasi atau pengamatan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, ini kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran itu terdiri dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, kemudian recalling, dan kegiatan penutup. Nah, jangan lupa pada pelaksanaan kegiatan supervisi ini pula kita harus mengamati aspek-aspek penilaian yang dilakukan oleh dewan guru atau tenaga pendidik kita, gitu. Nah, juga di bagian akhir ada komponen umum, di mana komponen umum ini meliputi sajian isi materi pembelajaran terorganisasi dengan tepat, mudah ke sulit, kemudian dari umum ke khusus misalnya, lalu antusias anak, kemudian melaksanakan pembelajaran secara runtut dan atau mengikuti langkah-langkah secara prosedural. Yang keempat, penggunaan waktu yang sesuai direncanakan, dan terakhir menggunakan bahasa santun, komunikatif baik dan lancar. Adapun penilaiannya, teknis penilaiannya itu sama seperti sebelumnya, di mana jumlah skor dibagi dengan skor maksimum, kemudian dikalikan dengan 100%. Lalu ini ada format terakhir dalam kegiatan supervisi proses pembelajaran. Nah, yaitu lembar observasi supervisi akademik proses pembelajaran. Jadi aspek supervisinya apa, kemudian hasil pengamatan atau hasil observasi yang kita lakukan itu bisa diuraikan pada kolom yang sudah disediakan. Jadi yang pertama adalah usaha dan aktivitas guru anak dalam proses pembelajaran. Itu hasil observasinya seperti apa? Apakah berjalan dengan efektif? Apakah guru ini menguasai anak-anak, menguasai kegiatan aktivitas pembelajaran di kelas? Kemudian cara menggunakan media pengajaran apakah atraktif? Apakah guru menguasai sepenuhnya tentang media pengajaran yang dibuat dan digunakan pada hari itu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi poinnya adalah kita uraikan aja dengan bahasa yang tidak perlu sulit ya, yang bahasa sehari-hari aja bisa kita tuangkan dalam hasil observasi atau pengamatan ini. Oke. Setelah kegiatan supervisi ini, proses pembelajaran ini rampung atau selesai dilaksanakan, nah ada sesi khusus untuk tanya jawab antara guru dengan kepala. Jadi kira-kira refleksi lah, jadi bisa ditanya jawab atau diskusi tentang kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh guru. Dalam sesi ini, ya, pertanyaan merupakan tanggapan guru terhadap pembelajaran, proses pembelajaran sesuai dengan RPPH, ketercapaian dengan tujuan pembelajaran. Kemudian dibahas juga atau bisa juga dikonsultasikan tentang kesulitan anak dalam proses pembelajaran atau kesulitan guru dalam menghadapi anak pada aspek pedagogis, atau misalnya kesulitan guru dalam membuat perangkat pembelajaran,
kemudian identifikasi masalah pembelajaran, alternatif mengatasi kesulitan, serta rencana perbaikan pembelajaran berikutnya. Nah, ini jadi bisa didiskusikan, bisa ditanyakan kepada pengelola atau kepada kepala satuannya, dan mudah-mudahan ini bisa didapati sebuah solusi terhadap berbagai kesulitan atau berbagai masalah yang dihadapi oleh tenaga pendidik. Jadi dirembukin, diobrolin, dicari solusinya bareng-bareng. Nah, tujuannya adalah supaya segala kesulitan ini tidak ditemukan lagi, atau guru bisa mengatasi seandainya terjadi masalah yang sama di kemudian hari. Nah, jangan lupa kegiatan tanya jawab atau refleksi terhadap kegiatan proses pembelajaran selama ini yang dilakukan oleh guru itu didokumentasikan dengan menginput pada format berikut ini. Jadi ada daftar pertanyaan setelah observasi, pertanyaannya itu apa aja. Jadi yang pada hal-hal yang disebutkan tadi ya tentang proses pembelajaran, tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru, kemudian strategi yang akan dilakukan pada kegiatan proses pembelajaran berikutnya, dan seterusnya. Kemudian hasil refleksinya itu seperti apa, bisa dideskripsikan pada kolom berikut ini. Selanjutnya adalah supervisi akademik terhadap penilaian pembelajaran. Jadi dalam proses supervisi pada aspek penilaian pembelajaran ini, formatnya cukup sederhana ya. Kita bisa seperti biasa menggunakan format isian checklist. Jadi kita bisa memberikan centang jika dokumennya ada, kalau enggak ya tidak gitu ya. Lembar observasi penilaian hasil pembelajaran anak. Ini komponen uraiannya, guru menentukan dan menetapkan STTPA. Kemudian guru merencanakan penilaian hasil belajar sampai kepada guru melaporkan hasil penilaian. Bunda, Yanda, sahabat-sahabatku semua yang saya cintai, yang saya banggakan dimanapun berada, itulah tadi kegiatan inti dari pelaksanaan supervisi akademik, di mana proses pelaksanaan supervisi ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah supervisi perangkat pembelajaran, kemudian supervisi proses pembelajaran, dan terakhir adalah supervisi kegiatan penilaian pembelajaran. Nah, jangan lupa mulai dari sekarang dirancang ya, kita bikin, kita cicil, supaya pada saat pelaksanaan supervisi nanti ini perangkatnya atau dokumen penunjangnya ini udah siap gitu. Jadi kita tinggal melakukan proses supervisi aja, kita tinggal mengamati, kemudian melakukan tahapan-tahapan selanjutnya. Oke Bunda dan Yanda, gitu aja. Jadi insya Allah saya akan terus menemani kegiatan supervisi ini. Kita kita susun bareng-bareng lah, jadi supaya ada temennya. Jadi gitu ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Dan outputnya adalah kita punya dokumen supervisi yang mudah bagi kita untuk kita terapkan, dan keren lah, karena sudah sesuai dengan modul panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi gitu aja, mudah-mudahan saya doakan Bunda Yanda diberikan kesuksesan selalu, amin ya rabbal alamin. Semoga Bui Samudra ini bisa menjadi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.